Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Tata Artistik pertemuan ketiga di semester genap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Di pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 menganalisis gambar perencanaan studio plan. KD 4.5 membuat gambar perencanaan studio plan. Adapun indikator pencapaian 3.5 dan 4.5 menelaah gambar perencanaan studio plan, menemukan gambar perencanaan studio plan, menyimpulkan gambar perencanaan studio plan, mengemas gambar perencanaan studio plan, memproduksi gambar perencanaan studio plan, dan menyajikan gambar perencanaan studio plan. Oke, kita langsung lanjut pada materi saja. Oke, studio plan ini menggambarkan area studio. Berikut fasilitas seperti pintu keluar, fasilitas tenis, siklorama, area servis, dan area penyimpanan. Studio plan ini akan memberikan gambaran di mana sebaiknya set diletakkan. Jika set sudah diletakkan di dalam studio plan, maka akan menjadi gambar floor plan dalam studio, yakni pandangan atas yang digambar pada media dua dimensi yang memperlihatkan seluruh studio dan tata letak setting dalam studio. Oke, jadi dulu kan kita pernah membahas floor plan, pernah membahas elevation plan, dan sekarang kita membahas studio plan ya anak-anak. Jadi kalau studio plan ini lebih detail daripada floor plan. Jadi gini, studio plan itu adalah beberapa ruang yang digabung menjadi satu. Nah, di dalamnya itu akan terdapat properti-properti yang akan digunakan dalam set. Nah, jika satu ruangan itu dilihat dari atas, maka dia akan menjadi floor plan. Tapi ketika banyak ruangan digabung dan dilihat dari atas, itu menjadi studio plan. Begitu ya, anak-anak. Jadi untuk studio plan ini tidak perlu menggambar elevation plan. Kita lanjut. Fungsi studio plan juga memiliki fungsinya yaitu berfungsi untuk blocking peralatan bagi divisi, videografi, tata suara, dan tata cahaya. Di mana letaknya tata cahaya, di mana letaknya tata suara, dan videografinya akan dibuat seperti apa, ini adalah fungsi dari studio plan itu sendiri. Ini contohnya ya anak-anak, ini gambarnya kurang jelas. Jadi di dalam satu ruangan terdapat banyak properti seperti ini, ada meja, ada kursi, terus nah setelah mengetahui gambar seperti ini, maka nanti kru itu akan tahu di mana seharusnya kamera itu diletakkan, di mana seharusnya mikrofon itu diletakkan, dan di mana seharusnya lighting itu diletakkan. Jadi gambar ini berfungsi untuk itu, ya anak-anak. Kita lanjut. Berikut ini merupakan beberapa istilah yang sering digunakan dalam teknik dan sistem penggambaran khususnya di dunia arsitektur dan konstruksi. Yang pertama plan, yaitu gambar dua dimensi menunjukkan dinding, pintu, dan jendela, eksterior dan interior, perincian bervariasi. Ini perinciannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua ada blueprint, yaitu gambar arsitektur terperinci yang digunakan sebagai dokumen konstruksi atau paduan pembangunan, mengacu pada metode pencetakan lama garis putih pada kertas biru. Yang ketiga ada rendering, seperti yang digunakan oleh seorang arsitek, gambar elevasi yang menunjukkan seperti apa struktur yang sudah jadi dari perspektif yang berbeda. Yang keempat, bumwet atau kertas kalkir bawang yang digunakan oleh arsitek untuk menggambar denah lantai awal, juga disebut sampah, jejak, atau kertas gores setipis kertas toilet, tetapi lebih kuat. Gulungan kertas kalkir berwarna kuning, lebih mudah untuk melihat lapisan di atas meja atau kotak lampu, atau putih, karena kalau putih itu lebih mudah untuk membuat salinan elektronik.
Untuk yang kelima ada skematik atau skema arsitek tentang bagaimana memenuhi kebutuhan klien. Tahap desain awal dari proses arsitek termasuk denah lantai. Yang keenam ada dollhouse view, yaitu denah lantai 3 dimensi, dilihat dari atas seperti melihat ke rumah boneka tanpa atap, mudah diproduksi dari denah lantai digital. Oke anak-anak, pertemuan kita kali ini sangat singkat ya. Semoga sampai semua mengerti dengan mata pelajaran yang saya berikan. Lalu untuk perincian dari 6 yang saya sebutkan barusan tadi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk rincinya. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.